Berakhir sudah perjalanan timnas Indonesia U-Strip 20 di ajang Piala Asia U-Strip 20 2025. Kekalahan kedua kembali didapat Jens Raven dan kawan-kawan. Timnas Indonesia U-Strip 20 menelan kekalahan 1-3 dari Uzbekistan pada laga kedua grup C Piala Asia U-Strip 20 2025. Hasil itu pun membuat tim Garuda Muda harus angkat koper karena gagal lolos ke perempat final. Menjalani pertandingan di Shenzhen Youth Football Training Base Center Stadium Minggu (16 Februari 2025) malam waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia U-Strip 20 terus ditekan timnas Uzbekistan U-Strip 20 sejak bola digulirkan. Sayangnya pertahanan solid tim Garuda Muda akhirnya runtuh pada menit ke-21. Umpan lambung Saikhon Kamidov mampu dikonversikan Muhammad Ali Urinboev menjadi gol dengan sundulan. Namun hanya berselang 2 menit, timnas Indonesia U-Strip 20 berhasil menyamakan kedudukan. Bola hasil tendangan Jens Raven yang memanfaatkan umpan terobosan dari Marcelinus Amaola melesat mulus masuk ke gawang Uzbekistan. Hingga jeda skor 1-1 tetap bertahan. Masuk paruh kedua, timnas Indonesia U-Strip 20 langsung dikejutkan gol cepat timnas Uzbekistan U-Strip 20 pada menit ke-47. Umpan Bachel Daler Tuksanov sukses dituntaskan Abdugafur Khaidarov menjadi gol dengan tendangan keras kaki kiri. Pada menit ke-63, timnas Uzbekistan U-Strip 20 memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Bola hasil sundulan Saidumarkhon Saidnurulayev yang memanfaatkan umpan sepak pojok dari Muhammad Ali Urinboev tak dapat dihentikan kiper timnas Indonesia U-Strip 20, Ikram Al-Ghifari. Sampai pertandingan berakhir, tim Garuda Muda keok 1-3 dari timnas Uzbekistan U-Strip 20. Hasil itu pun membuat timnas Indonesia U-Strip 20 gagal lolos ke perempat final Piala Asia U-Strip 20 2025. Sebab pada pertandingan sebelumnya, pasukan Indra Shafri kalah telak 0-3 dari Iran. Selanjutnya mereka akan berjumpa Yaman dalam pertandingan yang sudah tidak menentukan lagi bagi kedua tim. Indonesia dan Yaman sama-sama belum memiliki poin di grup C Piala Asia U-Strip 20 2025. Media Vietnam Soha turut memberitakan penampilan timnas Indonesia U-Strip 20 di Piala Asia U-Strip 20 2025. Menurut Soha, Indonesia sempat membuat kejutan dengan mencetak gol balasan, namun karena lemahnya lini belakang membuat mereka kembali kebobolan 2 gol lagi dari Uzbekistan. Indonesia U-Strip 20 terbilang membuat kejutan ketika mereka mencetak gol untuk menyamakan kedudukan 1-1 dengan sangat cepat hanya 1 menit setelah mereka kebobolan. Pada menit ke-22, Marcelinus menggiring bola dengan sangat cepat ke dalam kotak penalti, mengoper bola agar Raven berlari ke bawah dan menembak secara diagonal, membawa pertandingan kembali imbang, tulis Soha. Namun gol tersebut nampaknya hanya bisa dilakukan oleh Indonesia U-Strip 20. Pasalnya di sisa waktu pertandingan mereka melakukan kesalahan pertahanan dan harus membayar harganya dengan gol dengan cara yang mengecewakan. Kekalahan dari membuat timnas Indonesia U-Strip 20 berada di posisi ketiga grup C dengan nilai 0. Skuad Garuda Muda mencetak sebiji gol dan kebobolan 6 kali. Sedikit lebih baik dari Yaman yang kalah 0-1 dari Uzbekistan dan dibantai Iran 0-6. Yaman belum mencetak 1 gol pun dan sudah kebobolan 7 kali. Duel Indonesia U-Strip 20 kontra Yaman akan dilangsungkan Rabu (19 Februari 2025). Selain lemahnya lini belakang, sosok pelatih Indra Shafri juga menjadi sorotan bagi Soha. Pelatih asal Sumatera Barat itu disebut bisa saja segera angkat kaki dari jabatan melatih timnas Indonesia muda alias mundur. Maka dari ambisi melaju ke babak semifinal turnamen Asia demi merebut tiket Piala Dunia U-Strip 20, pelatih Indra Shafri dan anak asuhnya resmi tersingkir lebih awal. Tak heran jika melihat kurang meyakinkannya performa para pemainnya. Kemungkinan besar setelah turnamen ini, pelatih Indra Shafri juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada tim. Catat tanggalnya, guys.
Kamis 20 Februari 2025, Timnas Putri Indonesia bakal adu strategi lawan Arab Saudi dalam laga persahabatan yang penuh gengsi. Coach Mochizuki Satoru udah siapin 18 pemain terbaik buat duel ini. Gak main-main, 2 diantaranya adalah pemain diaspora, yaitu Sydney Sariho-Oper dan Estela Lopati. Mereka diharapkan bisa jadi tambahan kekuatan buat Timnas Putri biar makin solid. Sebagian besar skuad ini udah punya pengalaman bela Garuda Pertiwi. Bahkan banyak di antara mereka yang sukses ngebawa Indonesia juara di Piala AFF Putri 2024 di Kamboja Desember tahun lalu. Keberhasilan itu jadi bukti kalau Timnas Putri Indonesia punya kualitas buat bersaing di level internasional. Tapi ada satu nama baru yang siap bikin gebrakan Ajeng, Sri Handayani. Striker 18 tahun ini jadi bukti janji Coach Mochizuki buat kasih kesempatan pemain muda bersinar. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Ajeng diharapkan bisa memberikan warna baru di lini serang Garuda Pertiwi. Nggak cuma friendly match. Setelah laga lawan Arab Saudi, Timnas Putri nggak bakal leha-leha. Mereka bakal langsung terbang ke Jepang buat pemusatan latihan dari 22 Februari sampai 9 Maret 2025. Program ini jadi langkah serius PSSI buat naikin level Timnas Putri sekaligus persiapan buat kejuaraan ASEAN Putri 2025 yang bakal digelar Juni nanti. Pemusatan latihan ini bukan sekadar latihan biasa. Di Jepang, para pemain bakal mendapat berbagai menu latihan intensif, mulai dari peningkatan stamina, teknik hingga strategi bertahan dan menyerang. Selain itu, mereka juga akan menjalani beberapa laga uji coba melawan tim lokal Jepang, yang tentunya bakal ngebantu banget buat mengasah kemampuan mereka sebelum turun di kompetisi resmi. Keberangkatan ke Jepang juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun Timnas Putri. Dengan fasilitas modern dan atmosfer kompetitif di sana, para pemain diharapkan bisa berkembang lebih cepat dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar di level Asia Tenggara maupun internasional. Daftar pemain Timnas Putri Indonesia: kiper Laita Roati Maskuro Indri Yulianti, pemain belakang Feni Binsbarek, Vivi Oktavia, Rizky Safira, Ika Putri Gea, Yumandar Minicere. Elizabeth R, pemain tengah Ving Silvianus Sunario Helsya, Maisha Sidney, Sari Hopper Rosdillah Nurrohmah, Estela Lopati, Claudia Snowmana Sua Setira Rambe, pemain depan Marcela Yuliana, Awi Reza Octaviani, Syifa Imut Furica, Ajeng, Sri Handayani. Harapan dan target Timnas Putri laga melawan Arab Saudi bukan cuma ajang uji coba biasa. Ini adalah kesempatan emas buat Timnas Putri Indonesia buat menunjukkan perkembangan mereka dan mengukur sejauh mana kesiapan mereka buat menghadapi kompetisi yang lebih besar. Selain itu, laga ini juga jadi momen buat menguji kombinasi pemain baru dan senior di dalam tim. Coach Mochizuki Satoru sendiri mengaku optimis dengan tim yang ada saat ini. Menurutnya, Timnas Putri punya potensi besar dan bisa berkembang lebih jauh dengan persiapan yang matang. Salah satu target utama mereka adalah mempertahankan performa impresif seperti yang mereka tunjukkan di Piala AFF Putri 2024. PSSI juga berkomitmen buat terus mendukung perkembangan Timnas Putri. Dengan adanya pemusatan latihan di Jepang dan persiapan yang lebih serius, diharapkan Timnas Putri bisa makin kompetitif dan membawa prestasi membanggakan buat Indonesia. Siap-siap dukung Garuda Pertiwi. Bikin bangga merah putih. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal digelar bulan Maret 2025, Timnas Indonesia harus siap tempur. Tim Garuda bakal terbang ke Sydney, Australia buat menghadapi tim tuan rumah pada 20 Maret nanti. Nah, kabar kurang enaknya ada satu pemain yang harus absen di laga penting ini, yakni Ragnar Oratmangon. Gara-gara dia kebanyakan koleksi kartu kuning, si pemain yang kariernya di luar negeri itu harus menerima sanksi dan nggak bisa main. Tentu aja pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert jadi pusing 7 keliling karena kehilangan salah satu penyerangnya.
Padahal laga melawan Australia bukan main-main mengingat pentingnya poin buat langkah Indonesia menuju Piala Dunia. Setelah itu, timnas juga bakal menghadapi Bahrain di Jakarta. Nah, meskipun Ragnar Oratmangoen absen, Kluivert nggak kehabisan akal. Ternyata dia masih punya beberapa opsi lain di lini serang seperti Rafael Struijk yang udah bergabung jadi WNI dan pemain anyar oleh Romani. Tapi tetap aja untuk lawan Australia, Kluivert pasti butuh pengganti Oratmangoen yang nggak kalah ganas. Makanya mantan pelatih timnas Indonesia Rahmat Darmawan menyarankan beberapa nama yang pantas masuk dalam daftar cadangan. Ada 3 nama yang diusulkan oleh Rahmat, Egy, Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Yaakob Sayuri. Mereka adalah pemain sayap andalan yang kini main di Liga 1 dan punya kualitas yang nggak perlu diragukan lagi. Egy Maulana Fikri si pemain muda berbakat yang kini lagi on fire bareng Dewa United jadi sorotan utama. Pemain berusia 24 tahun itu emang lagi on fire di Liga 1 dengan catatan 10 gol dari 22 pertandingan. Keren banget kan? Bukan cuma itu, Egy juga udah dikenal luas sebagai pemain yang bisa memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. So, wajar aja kalau banyak yang berharap dia bisa menggantikan Oratmangoen di sayap. Lalu ada Witan Sulaiman yang juga nggak kalah tajam di Liga 1. Meskipun Witan lebih sering dimainkan sebagai pemain sayap kiri, kemampuannya dalam menusuk ke dalam dan menciptakan peluang berbahaya nggak kalah menarik buat ditonton. Dia udah punya pengalaman bermain di level internasional, jadi nggak perlu diragukan lagi soal kemampuannya. Terakhir ada Yaakob Sayuri yang memang lebih sering bermain di sayap kiri, tapi punya skill dan kelincahan yang bisa jadi pilihan Kluivert buat jadi alternatif pengganti Oratmangoen. Performanya di Liga 1 juga cukup mentereng dengan beberapa kontribusi gol dan assist buat timnya. Yaakob dikenal sebagai pemain yang punya kecepatan tinggi dan kemampuan dribble yang sangat baik, jadi dia bisa jadi pilihan yang sangat menguntungkan di laga penting nanti. Jadi, meskipun kehilangan Oratmangoen yang lagi ngetren di lini depan, timnas Indonesia nggak kehabisan amunisi. Dengan Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Yaakob Sayuri, Indonesia punya banyak pilihan penyerang sayap yang siap memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia nanti. Semua itu tentu bakal bikin persaingan antar pemain semakin ketat, apalagi menjelang pertandingan sengit melawan Australia dan Bahrain. Pelatih Kluivert harus bisa memaksimalkan potensi para pemain ini supaya bisa membawa Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi. Jadi, siap-siap aja, pertandingan Indonesia versus Australia bakalan seru banget. Siapa yang bakal dipilih Kluivert untuk menggantikan Oratmangoen? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu yang pasti, timnas Indonesia punya banyak opsi untuk tampil maksimal di laga nanti. Jangan sampai ketinggalan, karena timnas Garuda bakal menunjukkan kualitas terbaiknya demi meraih impian besar ke Piala Dunia. 2 wakil Asia Tenggara unjuk gigi di Liga Champions Asia Elite 2024/2025 Asia Tenggara nggak cuma jadi penggembira di kancah sepak bola Asia. Liga Champions Asia Elite 2024/2025 jadi saksi betapa kuatnya 2 wakil dari kawasan ini, yakni Buriram United (Thailand) dan Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Nggak sekadar numpang lewat, kedua klub ini malah sukses mencuri perhatian dengan memastikan diri melaju ke babak 16 besar. Keren banget kan? JDT hajar Pohang Steelers 5-2. Johor Darul Ta'zim (JDT) membuktikan kalau mereka layak berada di panggung elite sepak bola Asia. Dalam pertandingan terakhir fase grup, mereka sukses membantai Pohang Steelers dengan skor telak 5-2. Gila sih. Laga yang berlangsung pada Selasa (18 Februari 2025 itu sempat bikin deg-degan ketika Pohang Steelers mencetak gol lebih dulu di menit ke-27. Tapi JDT nggak butuh waktu lama buat menyamakan kedudukan. 10 menit berselang, Oscar Arribas bikin skor jadi 1-1. Begitu babak kedua dimulai, JDT langsung tancap gas. Bergson dan Arif Aiman Hanapi bergantian menjebol gawang lawan. Gak mau ketinggalan, Jesse Rodriguez mantan pemain Real Madrid dan Pskikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-7. Wah, nostalgia Madridista nih. Drama belum selesai. Menit ke-15, Obregon sukses mengeksekusi penalti dengan sempurna dan menutup kemenangan spektakuler 5-2 buat JDT. Dengan hasil ini, JDT mengoleksi 14 poin dan duduk manis di posisi keempat wilayah timur. Mereka pun resmi mengunci tiket ke babak 16 besar. Sementara itu, kekalahan ini jadi mimpi buruk buat Pohang Steelers.
Dengan hanya 9 poin, mereka dipastikan tersingkir karena tim peringkat ke-8 minimal punya 10 poin. Bye-bye, Pohang. Jordi Amat, wakil timnas Indonesia di Liga Champions Asia Elite lolosnya JDT ke babak 16 besar juga berarti satu hal timnas Indonesia resmi punya wakil di babak knockout. Jordi Amat, bek naturalisasi yang jadi andalan skuad Garuda, adalah bagian dari kesuksesan JDT. Ini jadi bukti kalau pemain-pemain Indonesia makin punya tempat di level tertinggi sepak bola Asia. Makin bangga kan? Buriram United gak mau kalah, bukan cuma JDT yang bikin gebrakan. Buriram United, klub asal Thailand, juga memastikan tempat mereka di babak 16 besar. Hasil imbang 2-2 lawan Gwangju dari Korea Selatan cukup buat mereka lolos dengan total 12 poin. Dengan begitu mereka sudah aman di posisi 8 besar wilayah timur. Thailand patut berbangga. Sandy Walsh bisa debut di Liga Champions Asia Elite. Nggak cuma Jordi Amat, ada lagi pemain timnas Indonesia yang berpotensi tampil di babak 16 besar. Yokohama F. Marinos yang sudah lebih dulu lolos diperkuat oleh Sandy Walsh. Klub raksasa Jepang itu bakal menghadapi Shanghai Port pada Rabu dalam kurung 19 Februari 2025. Kalau beruntung laga ini bisa jadi debut Sandy di Liga Champions Asia Elite setelah pindah dari KV Mechelen. Semoga gacor, Asia Tenggara bangkit. Keberhasilan Buriram United dan JDT melaju ke babak 16 besar ini jelas jadi angin segar buat sepak bola Asia Tenggara. Biasanya, tim-tim dari kawasan ini dipandang sebelah mata oleh klub-klub Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi sekarang mereka mulai menunjukkan kalau mereka bisa bersaing di level tertinggi. Dengan adanya pemain timnas Indonesia seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh yang ikut berlaga, tentu ini makin menambah kebanggaan buat kita semua. Apakah ini awal dari era baru dominasi Asia Tenggara di kancah Asia? Kita tunggu kejutan selanjutnya di babak 16 besar. Stay tune, sepak bola Asia Tenggara makin panas. Arema FC pesta gol tapi kemana William Marcilio? Arema FC tampil beringas di pekan ke-23 BRI Liga 1. Tim berjuluk Singoedan ini menggila dengan membantai PSS Sleman 6-2 di Stadion Sopriadi, Kota Blitar, Senin dalam kurung 17 Februari 2025. Kemenangan telak ini makin mengukuhkan Arema sebagai salah satu tim paling berbahaya di Liga. Tapi di balik pesta gol ini ada pertanyaan yang bikin Aremania penasaran kemana William Marcilio. Playmaker asal Brasil yang dikenal dengan skill gokilnya malah nggak masuk line up dan ditinggal di Malang. William Marcilio fit tapi dicadangkan. Beberapa fans menduga William absen karena cedera. Tapi saat dikonfirmasi ternyata dia dalam kondisi 100% fit dan siap main. Saya dalam kondisi 100% baik-baik saja dan ingin bermain. Tapi bukan saya yang memutuskan bisa bermain atau tidak. Saya ingin berada di lapangan dan membantu tim, ujar William. Buat Aremania ini tentu bikin kecewa. Soalnya William adalah salah satu pemain favorit dengan dribble lincah khas Brasil yang sering bikin lawan kelimpungan. Dari statistik, dia masih jadi pemilik assist terbanyak di Arema FC musim ini dengan 7 assist dan 5 gol. Keputusan pelatih Zegomez sejak Arema ditangani pelatih Zegomez, komposisi starting 11 banyak berubah. William mulai jarang dapat tempat sebagai starter. Terakhir kali dia main sejak awal pertandingan adalah saat Arema menghadapi Persib Bandung di pekan ke-20. Setelah itu dia hanya jadi pemain pengganti 2 kali, bahkan puncaknya nggak masuk skuad sama sekali saat lawan PSS Sleman. Ada dugaan kalau William dan Zegomez kurang cocok satu sama lain meski sang pemain memilih untuk nggak berkomentar banyak soal itu. Kalau soal itu bisa ditanyakan kepada pelatih. Saya tidak bisa berbicara terkait hal tersebut. Yang terpenting saya 100% ketika pelatih dan manajemen membutuhkan, kata William. Strategi 2 striker asing keputusan mencadangkan William diduga karena Arema kini mengandalkan 2 striker asing, Charles Lokolingoy dan Dalberto Luan. Pelatih Zegomez lebih memilih memasang duet ini untuk meningkatkan jumlah gol di setiap pertandingan. Selain itu, slot pemain asing lainnya juga sudah terisi oleh Pablo Oliveira, Thales Lira, Julian Guevara, dan Lucas Frigeri. Dengan strategi ini, William jadi kurang mendapat tempat di starting 11. Memang harus ada pilihan. Tapi, kami juga butuh banyak gol. Itulah mengapa kami tetap mempertahankan duet Dalberto dan Charles Lokolingoy, jelas Zegomez. Aremania menunggu kejelasan dengan performa apiknya musim ini. Aremania jelas berharap William tetap jadi bagian penting dari tim. Apakah dia bakal kembali jadi starter di laga berikutnya atau justru semakin tersingkir dari skema Zegomez?
Yang jelas drama ini masih jauh dari kata selesai. Stay tune buat perkembangan selanjutnya Singo Edan Lovers. Halo, pencinta sepak bola tanah air. Ada kabar gembira nih buat kalian yang setia mendukung Timnas Indonesia. Asisten pelatih baru Timnas, Denny Lanzaat yang akan membantu Patrick Kluivert, yakin banget kalau skuad Garuda punya peluang besar buat lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Wah, makin semangat nggak nih? Sejak resmi ditunjuk jadi asisten pelatih Timnas Indonesia, Lanzaat langsung tancap gas. Gak pakai lama dia mulai mengerjakan tugasnya untuk mempersiapkan skuad Garuda menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pria berdarah Maluku ini nggak bisa menyembunyikan antusiasmenya buat kerja bareng Kluivert. Katanya, kerjasama mereka ini udah kayak takdir. Saya nggak perlu mikir panjang buat gabung. Saya dan Patrick punya masa lalu yang kuat saat main di Ajax dan Timnas Belanda, ujar ex-asisten pelatih Feyenoord itu. Laga penting udah di depan mata, bro. Timnas Indonesia bakal menghadapi 2 laga super penting di Maret 2025. Pertama, kita bakal tandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. 5 hari kemudian, 25 Maret, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan. Siap-siap panas-panasan di stadion ya, Sobat Garuda. Lanzaat sadar kalau waktu persiapan mepet banget. Kami punya waktu singkat buat persiapan. Tapi ini tantangan yang seru. Kami sudah mulai mencari pemain, menyusun formasi, dan menganalisis lawan. Pekerjaan sebenarnya sudah dimulai. Tegasnya. Sejauh ini skuad Garuda ada di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita udah ngumpulin 6 poin dari 6 laga, cuma selisih 1 poin doang dari Australia yang ada di peringkat 2. Nah, kalau kita bisa sapu bersih poin di sisa pertandingan, peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 makin gede. Anda bisa lihat sendiri peluangnya masih terbuka lebar. Kami udah kerja keras dan segalanya masih mungkin terjadi. 4 pertandingan final menanti dan kami siap berjuang, ucap Lanzaat penuh optimisme. Menariknya, keputusan Lanzaat gabung ke Timnas Indonesia juga punya sisi emosional, loh. Pelatih berusia 47 tahun ini ternyata punya darah Maluku. Ini pekerjaan yang sangat spesial buat saya. Akar keluarga saya ada di Indonesia. Saya bangga bisa ikut membantu Timnas Indonesia. Katanya, peluang Timnas Indonesia buat mentas di Piala Dunia 2026 ada di tangan kita sendiri. Kalau bisa maksimal di 4 laga sisa, kita nggak perlu repot-repot ke putaran keempat. Tapi tentu aja perjuangan bakal berat. Australia dan Bahrain pasti nggak mau kasih kemenangan dengan gampang. Makanya dukungan dari kita semua, Bobotoh, Jakmania, Aremania, Bonek, dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia bakal jadi faktor penting. Yuk ramaikan stadion dan kasih energi positif buat skuad Garuda. Gimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Pemain mana yang menurut kalian wajib dibawa ke laga melawan Australia dan Bahrain? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa pakai jersey kebanggaan dan ramaikan tribun saat Timnas main di GBK. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Pelatih Timnas U-Strip 20 Indonesia, Indra Syafri, meminta maaf kepada publik tanah air usai gagal membawa timnya bersinar di ajang Piala Asia U-Strip 20 2025. Timnas U-Strip 20 Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak perempat final. Jens Raven dan kawan-kawan hanya memperoleh 1 poin dari 3 pertandingan. Timnas U-Strip 20 Indonesia kalah 0 hingga 3 dari Iran dan 1 hingga 3 dari Uzbekistan. Satu-satunya poin Garuda Nusantara diperoleh di laga pamungkas yang sudah tidak menentukan lagi kontra Yaman dalam kurung 0 hingga 0. Kegagalan tersebut membuat pelatih berusia 62 tahun siap bertanggung jawab kepada publik tanah air. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia usai gagal membawa Timnas U-Strip 20 Indonesia ke Piala Dunia U-Strip 20 2025. Dirinya meminta maaf usai gagal memenuhi target ketiga dari PSSI yaitu lolos ke Piala Dunia U-Strip 20 2025 di Chili. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Ujar Indra Syafri usai pertandingan lawan Yaman, Rabu 19/2/2025.
Saya menerima tim ini dari bulan Desember 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama juara AFF. Target kedua harus lolos Piala Asia dan target ketiga harus lolos ke Piala Dunia. Dari ketiga target itu saya tidak bisa mengantarkan tim ini lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi saya mohon maaf. Lanjutnya, Indra Syafri juga berterima kasih kepada PSSI yang mendukung seluruh program Timnas U-Strip 20 Indonesia sebelum terjun ke Piala Asia U-Strip 20 2025. Karena itu dirinya juga minta maaf kepada PSSI usai gagal memenuhi target yang ditetapkan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada PSSI yang mensupport roadmap saya, ujar Indra Syafri, dan semua program latihan saya. Oleh sebab itu, saya juga minta maaf pada PSSI yang saya belum bisa memenuhi target untuk lolos ke Piala Dunia, imbuhnya. Dirinya mengaku menyerahkan nasib sepenuhnya kepada PSSI usai gagal membawa Timnas U-Strip 20 Indonesia ke Piala Dunia U-Strip 20 2025. Selain evaluasi, Indra Syafri juga siap menyerahkan jabatannya sebagai pelatih kepala. Pria 62 tahun tersebut juga siap jika dicopot sebagai jabatannya sebagai pelatih kepala. Mengenai hal-hal yang apakah daya harus dievaluasi atau harus diganti dan lain sebagainya, ujar Indra Syafri. Saya menyerahkan sepenuhnya pada PSSI. Jangankan diganti, karena ini tugas negara, apapun resiko dari kegagalan ini saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi, apapun bukan hanya pergantian pelatih, saya siap untuk itu, lanjutnya. Usai lawan Yaman, Timnas U-Strip 20 Indonesia pulang ke tanah air. Berikut permohonan maaf Indra Syafri. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Saya menerima tim ini di bulan Desember tahun 2023. Dalam 1 tahun ini ada 3 target yang saya terima. Target pertama itu juara AFF, target kedua harus lolos Piala Asia, dan target ketiga harus lolos Piala Dunia. Dari ketiga target itu, saya nggak bisa mengantarkan tim ini untuk lolos ke Piala Dunia. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf. Yang kedua, saya sangat berterima kasih pada PSSI yang mensupport semua roadmap saya dan semua program-program latihan saya. Dan oleh sebab itu, saya mohon maaf juga kepada PSSI yang belum bisa memenuhi target untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Mengenai hal-hal yang misalnya apakah saya harus dievaluasi, harus diganti, dan lain sebagainya, saya menyerahkan sepenuhnya kepada PSSI. Jangankan diganti, karena ini tugas negara. Apapun resiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi apapun, ya tidak hanya pergantian pelatih, berat dari itu, karena ini adalah tugas negara, saya siap untuk itu. Buat kalian pencinta sepak bola Indonesia, gimana nih tanggapannya? Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Garuda Muda ke depan? Yuk, tulis komentar kalian dan tetap dukung sepak bola Indonesia. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku.